Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan hamba terbaik Tuhannya dan terlalu Al-Quran. Nabi Isa terlahir pada tahun 622 sebelum tahun Hijriah. Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel yang dilahirkan dari Bait Lahm Yerusalem, Palestina. Ibu Nabi Isa adalah Maryam. Maryam merupakan anak perempuan dari laki pilihannya bernama Imran, keturunan Bani Israel atau anak-anak Nabi Yakub, seperti yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 33-44. Maryam dikirim oleh ibunya ke Baitul Muqaddas untuk berkhidmat dan dirawat oleh Nabi Zakaria. Saat itu, malaikat Jibril memberi kabar kepada Maryam bahwa ia akan memperoleh anak laki-laki yang kelak akan menjadi nabi. Kisah Nabi Isa tentang ini tercantum dalam surat Maryam ayat 21. Dalam kisah Nabi Isa dikatakan, karena malu, Maryam pergi mengasingkan diri. Maryam melahirkan Nabi Isa seorang diri di antara pohon kurma. Dalam kisah Nabi Isa juga diceritakan satu keajaibannya ini saat Maryam bersandar di antara pohon kurma. Pohon itu tiba-tiba bergetar dan jatuhlah buah kurma yang masih bagus, padahal pohonnya sudah kering. Kemudian Maryam kembali ke kaumnya sambil menggendong Nabi Isa. Saat itulah mukjizat Nabi Isa muncul. Nabi Isa yang masih bayi berbicara untuk menjelaskan bahwa ia adalah utusan Allah, seperti yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 49. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi. Ucapan Nabi Isa tersebut membuktikan kebenaran, menyelamatkan ibunya, serta menetapkan kenabiannya. Setelah peristiwa itu, Maryam memilih untuk hijrah ke negeri Mesir untuk melindunginya. Nabi Isa mendapat tantangan keras dari orang-orang Yahudi yang kafir, bahkan bermusyawarah untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Pemimpin kaum kafir yaitu bernama Yahuza, ia tak lain merupakan sahabat Nabi Isa. Suatu ketika Nabi Isa terkepung dalam suatu wilayah, namun atas izin Allah para tentara kerajaan tidak berhasil menemukan tempat persembunyian Nabi Isa dan beberapa pengikutnya tersebut. Kemudian Raja Herodes memerintahkan Yahuza membawa tentara kerajaan untuk menyerbu tempat persembunyian dari Nabi Isa dan pengikutnya itu. Tetapi Allah berkehendak lain, dengan izinnya Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit untuk diselamatkan. Sementara Yahuza diubah wajahnya oleh Allah menjadi serupa dengan Nabi Isa. Maka Yahuza yang wajahnya dibuat oleh Allah mirip Nabi Isa itulah yang akhirnya disalib. Nabi Isa alaihissalam memiliki beberapa mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenaran risalahnya. Berikut adalah cerita tentang beberapa mukjizat Nabi Isa. Yang pertama, Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, hampir seperti Nabi Adam yang diciptakan tanpa orang tua. Nabi Isa juga diciptakan Allah tanpa seorang ayah. Allah menitipkan ruh dalam tubuh Maryam yang kemudian melahirkan Nabi Isa. Kelahirannya itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 59 yang berbunyi, sesungguhnya Isa atau penciptaannya Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Isa berbicara saat masih bayi. Selain kelahiran yang ajaib, mukjizat Nabi Isa lainnya adalah dapat berbicara saat setelah lahir. Kala itu Maryam sempat dituduh melakukan perzinahan karena bisa memiliki anak tanpa seorang suami. Mengetahui ibunya dituduh berzina, Isa yang baru lahir beberapa hari itu bisa berbicara seperti manusia dewasa pada umumnya dan membela sang ibu dari dunia. Masa anak-anak umumnya banyak dihabiskan dengan bermain bersama teman sebaya. Namun tidak dengan Nabi Isa yang sejak kecil menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan. Di usianya yang masih sangat kecil, Nabi Isa sudah mengisi hari-harinya dengan menimba ilmu dan mengikuti pertemuan diskusi dengan para ulama di Baitul Maqdis. Di usianya ke-30, Isa diangkat menjadi nabi dan diutus untuk memulai dakwahnya. Mukjizat Nabi Isa yang keempat adalah membuat burung dari tanah. Nabi Isa dapat membuat burung hidup dari tanah liat atas izin Allah. Nabi Isa membentuk burung dari tanah dan meniupnya, lalu tanah itu menjadi burung dan terbang. 5. Menyembuhkan penyakit. Mukjizat Nabi Isa selanjutnya yaitu mampu menyembuhkan berbagai penyakit berat, termasuk buta dan kusta atau buta. Bahkan pada orang-orang yang menderita buta permanen sejak lahir, Nabi Isa bisa menyembuhkan sampai kembali normal dan sehat. Ke-12 murid Nabi Isa atau Hamariyun, mereka adalah Andreas, Barnabas, Bartolomeus, Matius, Filipus, Simon Petrus, Tadeus, Yahya bin Zabdi, Yakub bin Alfius, Yahuda dan Yahuda Iskariot. Mendengarkan kisah dari Nabi Isa alaihissalam, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شفيعي يا رسول